Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah karena rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat mengumpul di acara diskusi kelompok pada malam hari ini yang dilakukan secara online melalui Zoom. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Kepada yang terhormat Bapak Henry Pandu Paksi SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan Pancasila kita, dan teman-teman yang saya sayangi yang telah hadir mengikuti diskusi kelompok pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Foni, perwakilan dari kelompok 1 kelas biologi B, selaku moderator, dan Kak Arika selaku pemateri kita yang akan membawakan materi dengan judul Pancasila dalam Sejarah Bangsa. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati. Pertama, sesi pembukaan, sesi penyajian dan penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita awali dengan mengucapkan bismillah. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada saudari Arsa, kami persilahkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arika Kiswara. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pancasila dalam Sejarah Bangsa. Poin pertama yakni pendahuluan. Indonesia sebagai tempat lahirnya konsepsi Pancasila merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi dua benua besar dan berada dalam posisi strategis di Laut Pasifik dan Samudra Hindia. Istilah Indonesia pertama kali diperkenalkan James Richardson Logan, antropolog, dalam sebuah artikel Ethnology of the Indian Archipelago pada Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia 1850 di Pulau Penang. Nama Indonesia mengalami perkembangan seiring perjuangan kesadaran nasional awal abad 20. Istilah Indonesia menjadi populer terutama bagi bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Akhirnya, istilah Indonesia dipopulerkan pelajar Indonesia di Belanda dalam sebuah organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Lanjut pada poin permasalahan. Di materi kali ini akan membahas mengenai yang pertama, nilai material Pancasila dalam budaya bangsa, perumusan dan pengesahan Pancasila, kemudian dinamika Pancasila. Di dalam nilai material Pancasila dalam budaya bangsa terdapat nilai luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, nilai kehidupan religi. Peradaban awal manusia Indonesia atau Nusantara dikenal sejak temuan artefak dan fosil manusia, mulai dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo solensis, Homo wajakensis, Homo mojokertensis, dan Homo sapiens. Nilai kehidupan masa ini menjadi indikator awal nilai Pancasila. Kehidupan religi tumbuh pada masa zaman batu muda atau Neolitikum saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja. Kehidupan organisasi awal nampak melalui terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Selanjutnya pada masa pemerintahan tradisional dengan visi nasional. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus berkembang ketika pengaruh asing
Ketika pengaruh asing, India, Cina masuk ke Indonesia. Keberhasilan penetrasi budaya itu melahirkan tumbuhnya kerajaan di Nusantara bercorak Hindu dan Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Hakikat dan makna Pancasila dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman Majapahit abad ke-14. Yang ketiga yaitu masa kolonialisasi dan imperialisme Barat. Kontak perdagangan Indonesia membuka informasi sebagai produsen rempah-rempah dunia menjadikan Indonesia dilirik bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia justru mendatangkan beberapa kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Yang keempat, kesadaran nasional Indonesia disebut sebagai kebangkitan nasional. Dipelopori Wahidin Sudirohusodo melalui organisasi Budi Utomo. Perjuangan kesatuan nasional mencapai tonggak kesadaran nasional melalui Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober 1928 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Yang kelima, Jepang, masa pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Lanjut pada permasalahan yang kedua, yaitu perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas BPUPKI lain, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara. Yang kedua, perumusan Pancasila. Upaya perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Usulan pribadi disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang ketiga, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Pada akhirnya, Pancasila disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara. Lanjut pada permasalahan yang ketiga, yakni dinamika Pancasila. Dimulai dari masa menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya tanggal 17 Juli 1945, maka pemerintah Jepang melalui Jenderal Terauchi membentuk kepanitiaan kecil, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau Dokuritsu Junbi Inkai tanggal 7 Agustus 1945. Setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Panglima Umum Kawasan Asia Tenggara, Jenderal Besar Terauchi memanggil tokoh nasionalis Indonesia yang terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan untuk menyepakati proses kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, masa pembentukan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun cita-cita luhur sebagai suatu negara. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi kunci lahirnya negara baru berbentuk Republik Indonesia yang mulai menata kelengkapan sistem ketatanegaraannya. Yang ketiga, masa Orde Lama. Pada tahun 1945 sampai 1965. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami sebagai paradigma ideologi karena kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi kekacauan dan kondisi sosial budaya masyarakat transisi menjadi masyarakat merdeka. Yang keempat, masa Orde Baru tahun 1968 sampai 1998. Tekad Orde Baru melaksanakan Pancasila dan UUD NKRI 1945 secara murni dan konsekuen dikenal dengan P4,
sebagai upaya pemerintah menanamkan nilai luhur atau nilai material Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Yang kelima, masa reformasi dan pasca reformasi tahun 1998 sampai kini. Era reformasi Indonesia dimulai pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie. Sejak Mei 1998, bangsa Indonesia bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya adalah reformasi hukum, dan sebagai realisasi dari reformasi hukum itu adalah perubahan terhadap pasal-pasal di dalam UUD NKRI 1945. Kesimpulannya yaitu Indonesia sebagai tempat lahirnya konsepsi Pancasila memiliki nilai-nilai luhur perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Pandangan hidup bangsa dan sebagai nilai esensial kehidupan bersama di Indonesia terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai masa kini. Fleksibilitas Pancasila membingkai nasionalisme menjadi aset penting bagi kehidupan dalam kemajemukan budaya, yaitu agama, suku, geografis, pengalaman sejarah, dan kehidupan paradoks butuh kesadaran bersama yang baru secara rohaniah sebagai bangsa. Berikut adalah referensi yang saya dapat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Baik, terima kasih Kak Arika telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita lanjut pada sesi yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Pada Saudari Kurnia Dwi Agustin dipersilahkan. Baik, karena telah diberikan terima kasih untuk karena telah diberikan kesempatan untuk maaf tadi terbental. Saya Kurnia Dwi Agustin dengan yang terakhir 045 izin bertanya. Terkait materi nilai luhur, tadi diberikan contoh tentang nilai kemanusiaan manusia gua. Karena kita bukan lagi manusia gua, apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai kemanusiaan di zamannya modern ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada Saudari Arika dipersilahkan untuk menjawab.
izin menjawab untuk nilai kemanusiaan zaman kita saat ini ya harus disesuaikan. Contohnya yaitu kayak mencintai sesama manusia, terus tidak semena-mena dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan saling menghargai. Intinya disesuaikan dengan zaman kita saat ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Kurnia, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab lagi, tetapi untuk sesi selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Kepada Saudari Nindi Aisyah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nindi Aisyah dengan NIM terakhir 050. Pada presentasi yang sudah disampaikan, pada masa Orde Lama terjadi kekacauan kondisi politik dan keamanan, termasuk implementasi Pancasilanya. Yang mau saya tanyakan, apa saja contoh penyimpangan implementasi dalam Pancasila di masa Orde yang lama? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Arika dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab, pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan citra bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sempat terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama. Seperti dalam kehidupan berpolitik, seperti pada sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang berlaku saat itu adalah demokrasi parlementer. Hanya presiden yang berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini lantas menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Padahal dasar negara yang digunakan Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudari Nindi, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi yang terakhir.
karena sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yakni sesi penutupan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru dari Kak Arika. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Penutupan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti diskusi kelompok pada malam hari ini. Semoga di diskusi yang selanjutnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.